Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan selamat pagi. Kami dari Pionirsario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak sudah jaga kami beristirahat sepanjang malam. Terima kasih untuk pagi yang baru, udara yang segar, nafas kehidupan yang masih kami nikmati. Terima kasih pagi ini kami masih ada kesempatan kembali duduk di dekat kaki Tuhan, hendak mendengarkan nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kiranya Roh Kudus menempati hati kami agar setiap bagian dari bacaan yang akan kami baca pagi ini, yang akan kami dengar pagi ini menjadi berkat, dapat membekali kehidupan kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Jumat tanggal 10 Mei 2024, berjudul Tunas dan Benih Daun. Ayat tema diambil dari Wahyu pasal 22-nya yang ke-16, yang berbunyi, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dengan kuasa, kekuatan pewartaan. Pekabaran pertama dari kedua harus diperkuat dalam pekabaran yang ketiga. Dalam kitab Wahyu, Yohanes mengatakan tentang juru kabar yang bersatu dengan malaikat ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dia berseru dengan suara yang kuat. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Kita berada dalam bahaya menyampaikan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang tidak jelas, sehingga tidak mengesankan orang-orang. Begitu banyak kepentingan lain yang dibawa, sehingga pesan yang seharusnya diberitakan dengan kekuatan menjadi takluk dan tidak bersuara. Di pertemuan perkemahan, kita kesalahan telah dibuat. Pertanyaan tentang Sabat telah disinggung, tetapi belum disajikan sebagai ujian besar untuk saat ini. Sementara gereja-gereja mengaku percaya kepada Kristus, mereka sendiri melanggar hukum yang dinyatakan Kristus dari Sinai. Tuhan meminta kita, tunjukkan kepadaku, kepada umatku, pelanggaran mereka dan dosa-dosa mereka kepada keturunan Yakub. Yesaya 58 ayat 1. Trompet dibunyikan untuk memberikan suara tertentu. Pekabaran kita adalah
pekabaran hidup dan mati. Kita harus membiarkan itu tampak sebagaimana adanya, yaitu kekuatan besar Tuhan. Kita harus menyajikannya dengan segala kekuatannya. Kemudian Tuhan akan membuatnya efektif. Bahaya-bahaya di hari-hari terakhir menimpa kita, dan dalam pekerjaan kita, kita harus memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mereka hadapi. Janganlah pemandangan hikmat yang telah diungkapkan oleh nubuatan dibiarkan tidak tersentuh. Jika umat kita setengah terjaga, jika mereka menyadari dekatnya peristiwa yang digambarkan dalam Wahyu, sebuah reformasi akan terjadi di gereja kita, dan lebih banyak lagi yang akan mempercayai pekabaran tersebut. Kita tidak mempunyai waktu untuk kalah. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa sebagaimana mereka harus memberikan pertanggungan jawab. Angkat prinsip-prinsip terang masa kini dan majulah dalam kebenaran yang jelas ini. Ini akan menjadi seperti pedang yang memotong dua arah. Tetapi janganlah terlalu gegabah untuk mengambil sikap kontroversial. Akan ada saatnya kita harus berdiri diam dan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Biarkan Daniel berbicara, biarkan Wahyu berbicara dan mengatakan apa itu kebenaran. Namun, apapun tahapan topik yang disajikan, angkatlah Yesus sebagai pusat dari semua harapan. Tunas benih Daud dan bintang fajar yang cemerlang. Wahyu 20 ayat 16 tertulis juga dalam Testimonies for Church volume 6 halaman 60 sampai 62. Renungkan lebih dalam. Apakah saya membagikan pekabaran malaikat ketiga dengan orang-orang yang saya kenal? Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak kesempatan membaca, mendengar firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan meteraikan itu dalam tanah hati kami, agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang berani menyampaikan pekabaran yang datang daripada Tuhan, lebih khusus pekabaran malaikat yang ketiga yang ada di dalam kitab Wahyu. Mampukan kami agar dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan menjadi saksi Tuhan, agar banyak orang mengenal Tuhan dengan sempurna, menjadi umat-umat Tuhan dan bersedia untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami akan melakukan aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan sepanjang hari. Kami mohon kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami semangat baru untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Kiranya apa yang akan kami lakukan hari ini oleh pertolongan Tuhan berhasil. Tibakan lagi kami di penghujung hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.